Sebetulnya membuat film itu, kebetulan saya pernah ikut produksi juga dengan Pak Gunawan Pagaru untuk film layar lebarnya. Dan beberapa FTV waktu itu, Alia Pramandana, Antv, dan ikut beberapa PH lah ya. Di Jakarta, Paradigma Film, Nukleus Media Indonesia, Rumah Gambar. Ada satu tahapan, pertama adalah munculnya ide. Kita buat film apa nih misalnya. Habis itu kita riset nih. Nah, riset itu waktunya tidak eh, tidak bisa sama dengan riset satu, dengan riset yang dua, dengan riset yang ketiga gitu. Sesuai dengan apa namanya kendala-kendala yang ada. Nah itu hunting, persiapkan pemain, hunting lokasi, persiapan pemain, siapkan budget, siapkan alat, siapkan kru dan segala macamnya. Dan latihan-latihan yang pengalaman saya, ada beberapa pengalaman. Waktu kita mau bikin Juwita Malam waktu itu hampir sekitar 3 bulan. Waktu Danum Mbak Putih itu sekitar 3 bulan. Kalau syutingnya sendiri sih karena ditetapkan ya. Soalnya kalau lewat dari sebulan atau 2 bulan bisa over budget itu. Kecuali misalnya budgetnya tersendat. Biasanya itu di 1 bulan lah kurang lebih film layar lebar. Ada yang 28, ada yang 25 hari. Tapi kurang lebih 1 bulan lah. Karena itu disesuaikan dengan cost produksinya gitu. Nah, kalau misalnya cost produksinya tidak, ada yang berbulan-bulan karena cost produksinya tidak mencukupi. Akhirnya pending dulu, setelah itu jalan lagi. Tapi itu banyak juga resikonya. Karena nanti kan ada continuity gitu. Itu bahaya kalau pendingnya terlalu lama karena continuity-nya nanti pemainnya nanti udah ubanan susah juga kan, agak repot. Di persiapan tidak matang, langsung diproduksi banyak kendala, di pasca produksinya babak belur. Di situ ada departemen penyutradaraan, departemen sinematografi, departemen art, departemen produksi, banyak banyak hal yang memang kalau kita mau membuat film itu minimal kita tahu aja. Kalau dari penyutradaraan itu lebih leluasa sebetulnya. Jadi bisa ke semua sinematografi, nanti kita mau nggak mau juga harus tahu lebih banyak. Editing mau nggak mau kita juga harus tahu lebih banyak. Nanti kalau nggak tahu kita dibohongin. Dibohongin banyak orang. Nah, kalau kita mau jadi penulis skenario, itu ilmunya lagi. Kita harus memahami ilmu bagaimana bercerita melalui media tulisan untuk sebuah film, yaitu skenario. Skenario itu belum bisa dinikmati sebagai karya fiksi ya, belum. Nggak seperti cerpen atau novel, nggak. Skenario itu belum utuh gitu, blueprint-nya film. Jadi skenario itu utuh kalau sudah dijadikan film. Sutradaranya, kita harus menafsir dulu nih skenario ini. Kita bedah dulu naskahnya. Mau kemana sih si penulis ini mau ngomong apa sih sebetulnya poinnya itu, intinya gitu. Tapi sebetulnya ilmunya itu gitu, otomatis dengan penyutradaraan, maka kita akan digiring ke ilmu-ilmu yang lain sebetulnya. Gitu. Film itu dari bahasa tulisan diterjemahkan ke dalam bahasa visual. Nah, pertanyaannya kan lebih penting mana? Sebetulnya semuanya penting, tapi kata Aris Nugraha itu pernah berstatement, cerita yang bagus akan menghasilkan sebuah film yang bagus. Gitu. Kalau ceritanya sudah bagus, menarik, itu akan menghasilkan sebuah film yang bagus. Cerita tentu harus menarik, karena itu adalah poin utama. Kata bagus itu ada banyak hal. Gitu. Misalnya, oh ini idenya bagus nih. Ini nanti kalau orang nonton akan banyak yang bisa merubah kebiasaan orang menjadi hal yang positif, itu bisa dibilang bagus. Tapi kalau menurut saya dengan cerita yang bagus, dengan teknik yang bagus secara sinematografi, dengan biaya yang dikeluarkan banyak, tapi kalau yang membawakan cerita itu kurang maksimal, nah ini permasalahannya. Jadi pemainnya itu betul-betul harus digarap dengan bagus. Gerbang menyampaikan cerita itu, yaitu pemain. Gitu. Pernah saya menonton satu karya anak, dia kameranya mungkin karena dia masih belajar ya, anak SMA. Kameranya mungkin kamera di handycam yang ketika dia agak gelap dia noise, banyak bintik-bintik hitam, terus pencahayaannya juga kurang. Tapi pemainnya luar biasa. Kita yang nonton terbawa, kita udah lupa tuh masalah itu noise, sudah lupa masalah itu kurang cahaya, secara teknis sudah lupa. Kita terbawa oleh cerita yang dibawakan oleh aktor atau pemain itu. Kalau saya sendiri, karena kebetulan latar belakang saya pernah belajar di teater populer dengan Pak Slamet Raharjo, mungkin dasar
kuatnya memang dari seni peran gitu. Jadi saya sendiri lebih melihat dari unsur itunya gitu. Mas Ari pertanyaan tadi, semuanya penting Mas, gitu. Semuanya penting, semuanya penting untuk menunjang sebuah film itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Gitu. Ini menarik nih pembahasan ini. Ini menarik ini. Saya misalnya mau bikin film, pengen perempuan yang agak tomboy gitu. Ya udah, Nirina Jubir aja deh. Udah sesuai dulu, kita sudah sering melihat begitu gitu. Tinggal tarik gitu. Saya pengen agak sedikit kemayu deh. Ya udah, cari yang agak kemayu gitu. Kalau dulu enggak, kalau dulu aktornya kamu harus jadi si B gitu. Dan itu latihannya berbulan-bulan. Sekarang enggak. Sekarang ya udah, ini ya udah ini. Nah, akhirnya banyak jadi bintang sekarang. Akhirnya selesai, orang bosan ngelihatnya. Belajar seni peran itu bukan hanya belajar bagaimana kita di hadapan kamera, bagaimana kita bisa menghafal atau cepat menghafal dialog-dialog, tapi bagaimana kita bisa menjiwai tokoh-tokoh yang mau kita bawakan, bisa mendalami peran itu sendiri gitu. Bisa menjadi sebetulnya gitu. Jadi orang itu melihat kita itu ya berbeda. Bukan kita secara kebiasaan, tapi kita secara ada di film gitu. Tapi kalau orang melihat beberapa film kita dan orang melihat ya begitu-begitu aja, berarti ada yang salah dengan seni perannya gitu. Untuk di Indonesia, Reza Radian itu bisa membawakan beberapa karakter gitu. Dari cara dia bicara, cara dia berjalan gitu. Itu berbeda. Dan mungkin bisa lihat kesehariannya berbeda dengan di film-filmnya gitu. Waktu dia jadi Habibie itu mampu menjadi Habibie ya. Terus yang Stupid Boss apa ya, yang sama Citra Bunga Lestari itu, itu juga keren itu. Dia berubah dengan penampilannya, tentunya berubah, tapi cara dia bicara, gaya dia itu luar biasa bro gitu. Itu bisa kita simpulkan bahwa Reza Rahadian memang seorang aktor, bukan seorang bintang. Dan aktor itu dia tidak akan tertahan oleh waktu. Semakin lama dia akan semakin menjadi gitu. Sampai tua pun dia akan bisa menjadi terus. Gitu. Kalau bintang ya selesai, 5 tahun selesai gitu, sudah selesai. Berapa tahun selesai. Gitu. Film yang berkesan, proses pembuatan film ya, yang berkesan buat aku itu salah satunya itu film layar lebarnya yang disutradarain Pak Gun. Intinya saya harus ikut proses pembuatan layar lebar gitu. Dan proses itu akhirnya tercapai gitu, terpenuhi, dan saya ada di dalamnya selama hampir 1 bulan. Saya ada di hutan di Sukabumi untuk penggarapan Danau Mbak Putih. Saya di Departemen Penyutradaraan waktu itu. Nah, itu berkesan, sangat berkesan, dan banyak ilmu yang saya dapat. Ikut produksi di film itu, akhirnya saya berkesimpulan jangan main-main gitu. Bikin film itu nggak bisa main-main, nggak bisa seala kadarnya, nggak bisa. Karena membuat film itu banyak yang harus dipenuhi. Selain dari SDM-nya, peralatannya juga harus mendukung. Jadi ya jangan main-main. Kalau main-main ya hasilnya juga nggak maksimal. Dan itu yang diaplikasikan ke beberapa film pendek saya dan ke beberapa program TV. Itu sih yang saya dapat. Makanya saya sangat berkesan sekali waktu itu karena mengeluarkan banyak biaya. Krunya hampir 100 orang. Jadi untuk para sineas muda, ya, saya udah tua. Sineas muda yang lagi semangat-semangatnya, jangan sia-siakan waktu itu, karena kalau sudah nanti semakin usia tua ada banyak hal-hal yang memang menahan, misalnya sudah berumah tangga, punya anak itu menahan. Akhirnya ada agak tertahan gitu kita untuk mengeksplor kemampuan kita. Jadi untuk misalnya yang masih muda sekarang, ayo lebih semangat, kejar sebelum kalian nanti akan tertahan dengan hal-hal itu. Kejar dari sekarang. Minimal kalian harus bisa membuat film layar lebar sebelum kalian melakukan punya anak. Nah nanti setelah kalian berumah tangga, mempunyai kebutuhan yang banyak, kalian sudah jadi sineas dan kemampuan kalian bisa jadi profesi. Gitu. Jangan sampai nanti kalian masih belajar tapi kebutuhan kalian sudah banyak, wah itu udah selesai. Akhirnya ya kalian mau nggak mau cari pekerjaan lain gitu. Jadi dari sekarang, ayo giat.
gitu. Sebelum kebutuhan itu nanti akan bertambah dan kalian akan susah melanjutkan. Jadi pas kebutuhan itu sudah datang, kalian sudah jadi gitu. Itu aja.